Bab 256. Aku nggak suka kamu. Mati bareng. Menyaksikan kejadian itu, semua orang terkejut. Mereka tak menduga Yuyika begitu tegas, membakar jiwa dan mati bersama. Nggak hanya mereka yang nggak menduga, Sander Ye juga sama. Ketika Yuyika meraih bagunya, pada momen kritis ini, jiwa pedang tak terkalahkan membludak dari tubuh dia, dan menyelimutinya. Bang! Dunia bergetar kencang, ledakan bergema, membuat gendang telinga orang sakit. Sander Ye terpental ribuan kaki. Darah berceceran di mana-mana selagi terbang. Ketika Sander Ye berhenti, bajunya jadi merah, darah juga terus mengucur dari mulut. Menyaksikan kejadian itu, pihak alam semesta Guanxuan jadi muram. Wajah makhluk dewa dari alam semesta nyata sangat muram, karena Yuyika sudah menghilang. Satu lagi yang meninggal. Hingga sekarang, alam semesta nyata sudah terbunuh 3 super jenius di peringkat Budo. Ini nggak terduga. Semua makhluk dewa menatap Sander Ye yang berlumuran darah dengan khusyuk. Di angkasa, Sander Ye menyeka darah sembari tersenyum, lalu menoleh pada makhluk dewa berikutnya. Orang berikutnya masih mau bertarung. Semua makhluk dewa menatap Sander Ye dengan terperanjat. Makhluk dewa lainnya keluar dari lorong ruang waktu emas. Itu pria jangkung berjubah putih polos yang menggenggam pisau dengan tangan kiri. Sugi. Makhluk dewa berseru. Sugi. Peringkat ke-6 dalam peringkat Budo. Yang datang bukan yang ke-7, melainkan yang ke-6. Melihat Sugi, semua makhluk dewa terlihat khusyuk. Tentu saja mereka menantikannya. Sugi adalah kultivator pedang, tokoh legendaris di alam semesta nyata. Dia pernah melampaui 3 ranah untuk membunuh Peri Suyue. Melampaui 3 ranah. Genisu yang begitu mengerikan, nggak bisa diukur hanya ranah. Sesudah pertarungan itu, Sugi kayak menghilang, hanya sesekali ada rumor dia lagi fokus latihan. Semua makhluk dewa terkejut, mereka tak menduga Sugi akan datang. Semua makhluk dewa menantikannya. Sugi menuju Sander Ye, lalu menatap Sander Ye, matanya setenang air, tanpa riak. Sander Ye hendak beraksi, tapi Rizal Ye muncul di samping dia. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Rizal Ye geram, "Kalau kamu nggak membiarkan kami berperang, apa gunanya kami tinggal di sini? Apa untuk melihatmu mati berperang sendirian?" Sander Ye menyeringai dan hendak berbicara, tapi Rizal Ye berujar, "Papa, dia pergi." Putra mahkota Gu dan 1 orang lagi langsung menghampiri dan memapah Sander Ye pergi. Rizal Ye melirik Sugi, "Aku maju." Sugi menggeleng dan menatap Sander Ye, "Aku mau lawan dia." Rizal Ye mengernyit, Sugi berujar, "Dia boleh sembuhkan lukanya dulu. Sesudah sembuh, aku baru lawan dia." Rizal Ye menatap Sugi, "Pukul aku sampai mati, kamu bisa sembuhkan lukamu, lalu bertarung dengan Kak Sander." Sesudah Sugi diam sesaat, dia mengangguk, "Ya." Dia maju dan menusuk dengan pisau. Jelek. Pisau ini sangat mengilap hingga mengguncang dunia. Mata Rizal Ye menyipit. Kali ini, dia nggak menahan kekuatan. Dia mengangkat tangan, buka. Bang! Sebuah pintu muncul di atas kepala dia. Pintu Dharma. Menghadapi para jenius dalam peringkat Budo alam semesta nyata, Rizal Ye nggak berani ceroboh atau menghina. Begitu pintu Dharma terbuka, 9 hukum muncul. Rizal Ye menghentakkan kaki kanan lalu menembak dengan 9 hukum. Menangkis. Bang!
Suara ledakan bergema, keduanya terdorong bareng. Sebelum Rizal Y berhenti, suara robekan udara terdengar lalu pisau datang lagi. Jelek. Pedang 1000 kaki itu bersinar terang dan mendominasi, bagaikan mau menghancurkan dunia. Rizal Y tersenyum sinis, lalu merentangkan tangan, gabung. 9 hukum jadi seberkas sinar dan menghilang di tengah alis dia. Penggabungan 9 hukum. Bang! Aura Rizal Y melonjak ganas, Rizal Y meninju, kekuatan 9 hukum muncul, ruang waktu dalam radius ribuan kaki pun bergetar. Bang! Dunia gemetar. Dampak energi yang mengerikan meletus. Kekuatan dahsyat mendorong Rizal Y dan Sugih ke bumi. Keduanya mundur ribuan kaki, tapi begitu berhenti, mereka menyerbu lagi. Bang! Dampak kejut lain menyebar ribuan kaki, ruang waktu terus bergetar. Rizal Y dan Sugih terdorong lagi. Sesudah keduanya berhenti, mata Sugih tertutup, dia meletakkan tangan kanan di gagang pisau. Tubuh dia bagai biksu senior yang lagi bermeditasi. Rizal Y merentangkan tangan dia, pintu ajaib di belakang dia bergetar kencang, kekuatan hukum terus mengalir dari dia hingga membuat ruang waktu bergetar kencang. Tanpa perlindungan Jesimu, ruang waktu di medan perang maya nyata ini nggak mampu menahan kekuatan mereka. Sugih mendadak membuka mata. Momentum pedang yang mengerikan pun menyelimuti ruang waktu dalam radius ribuan kaki. Semuanya ditekan momentum pedang hingga sulit bernapas. Semuanya merasa ngeri dan mundur cepat. Sugih mendadak maju dan menebas Rizal Y. Dunia pun bergetar. Rizal Y tidak takut, dia maju dan meninju. 9 hukum jadi segel dan menyapu keluar. Menangkis lagi. Bang! Ketika terdengar ledakan, kedua sosok terpental. Di depan mereka, kekuatan dahsyat dalam jumlah nggak terbatas melanda bagai ombak dan menyebar puluhan ribu kaki. Semua orang melihat medan perang di kejauhan. Rizal Y dan Sugih berjarak 2000 kaki. Tubuh mereka retak, bagai porselen yang terpukul. Biarpun gak sepenuhnya hancur, tapi retak dan berdarah deras. Menyaksikan kejadian itu, wajah seluruh makhluk dewa jadi khusyuk. Pihak alam semesta Guanxuan juga sama. Cedera Sander Y sudah pulih, dia menatap Rizal Y dengan mengepalkan tangan dan cemas. Sugih merentangkan tangan kanan dan menggenggam dengan lembut. Bang! Tubuh fisiknya hancur. Karena tubuh fisik retak total, lebih baik dirusak dan dibuang. Sugih menatap Rizal Y. Dia berjalan perlahan sembari memegang pisau. Setiap langkah dia mengandung kekuatan mengerikan menuju Rizal Y. Rizal Y mengepalkan tangan, tubuh dia yang retak langsung hancur. Rizal Y menatap momentum pisau yang mendekat sembari tersenyum galak, ayo. Dia merentangkan telapak tangan dia, 9 hukum tenggelam ke alis dia. Bang! 9 sinar beda warna membubung dari tubuh Rizal Y, kekuatan 9 hukum bagai air pasang. Sugih berujar, ayo. Dia maju, lalu sebilah sinar pisau merobek lapangan. Momentum pisau mencapai puncak. Rizal Y tertawa kencang, ayo. Dia mendadak maju, kekuatan mengerikan melanda lapangan dan menuju Sugih. Serangan terakhir. Ketika 9 hukum menyatu, ledakan kekuatannya mengerikan. Ruang waktu pun mendidih. Tekanan dari kekuatan dahsyat bahkan dirasakan oleh orang yang berjarak puluhan ribu kaki. Biarpun Sugih hanya tersisa jiwa, tebasan yang mengorbankan hidupnya sudah mencapai tahap baru. Keduanya menyerang dengan segenap tenaga. Bertabrakan. Langsung.
Bang! Gelombang udara dahsyat meletus di depan keduanya dan menyebar hingga ribuan kaki. Seluruh ruang waktu terus bergelombang. Rizal Ye dan Sugih juga terbang ketika gelombang udara membludak. Jiwa mereka terpental ribuan kaki. Keduanya terkapar. Jiwa keduanya menghilang dengan kecepatan mengerikan. Menyaksikan kejadian itu, kedua belah pihak heboh. Sander Ye menatap Rizal Ye sembari mengepalkan tangan. 9 hukum jadi 9 sinar dan tenggelam ke tubuh Rizal Ye. Bang! Kekuatan hukum menekan jiwa Rizal Ye. Pisau di tangan kanan Sugih juga menjadi sinar pisau dan menancap di alisnya. Kekuatan roh pisau yang kuat langsung melindungi jiwa yang hampir menghilang. Tapi keduanya tertidur lelap. Nggak sanggup bertarung lagi. Sander Ye menghilang, lalu muncul di depan Rizal Ye. Dia melirik Rizal Ye yang lagi tertidur, "Istirahatlah." Seorang pria paruh baya muncul di samping Rizal Ye, itu gurunya Rizal Ye. Sander Ye menatap pria paruh baya itu. Dia melirik Rizal Ye, lalu menatap Sander Ye. "Tuan muda Ye, hati-hati." Sander Ye mengangguk, "Senior, jaga dia." Dia mengangguk lalu pergi dengan jiwa Rizal Ye. Sekarang Rizal Ye perlu menyembuhkan luka dan memulihkan tubuh. Bagi Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan, memulihkan jiwa dan raga sangat mudah asalkan nggak hancur total. Sander Ye berbalik perlahan. Pangeran An juga muncul di depan Sugih. Pangeran An menatap Sugih, bahwa dia sembuhkan luka. Seorang pria tua muncul di samping Sugih dan membawanya pergi. Pangeran An menatap Sander Ye dengan tenang, "Aku juga anak muda, apa kamu keberatan kalau aku melawanmu?" Sander Ye membuka telapak tangan. Pedang Hangdao muncul di tangan dia, "Aku nggak keberatan." Pangeran An menatap Sander Ye, "Kenapa kamu nggak menggunakan pedang ini ketika melawan orang lain, tapi menggunakannya ketika melawanku?" Rizal Ye menatap Pangeran An, "Kalau kamu bersikeras meminta alasan, maka aku hanya bisa bilang aku nggak suka kamu." Sesudah menatap Sander Ye sejenak, Pangeran An tersenyum, "Biar ku tebak, kamu nggak menggunakan pedang ini karena pedang ini begitu kuat hingga melebihi kekuatanmu. Artinya bukan manusia yang mengendalikan pedang, melainkan pedang yang mengendalikan manusia. Kamu nggak menggunakannya, karena nggak mau tergantung pada dia." Sander Ye mengangguk, "Nona sangat pintar, aku kagum." Ucapan yang tulus. Sesudah menatap Sander Ye sejenak, Pangeran An berujar, "Orang-orang di peringkat Budo, dengarkan, kalau bertarung dengan dia, nggak diizinkan menggunakan senjata ranah tak terbatas. Dia, Sander Ye, nggak menggunakan senjata ilahi, begitu juga alam semesta nyata. Kita bertarung secara adil." Mendengar ucapan Pangeran An, pagoda kecil di tubuh Sander Ye berujar, "Sial, wanita ini pandai menjebak orang. Dia tahu alam semesta nyata nggak punya senjata ilahi yang bisa menandingi pedang dia, jadi dia sengaja bilang begitu. Sekarang, kalau jenius alam semesta nyata nggak menggunakan senjata ilahi, maka dia juga nggak bisa menggunakan pedang ini. Kalau nggak, dia dianggap nggak bisa terima kekalahan." Ih, musuh-musuh Sander sangat cerdas. Generasi ini, setiap hari menggunakan trik kelas atas. Suara misterius berujar, "Kalau dia gunakan pedang Hangdao, dia nggak akan bisa berkembang, jadi lebih baik nggak gunakan. Selain itu, sangat nggak baik menggunakan pedang ini untuk melawan generasi muda. Karena dia mengambil jalan ilmu pedang yang tak terkalahkan, bukan jalan kaisar pencari pendukung." Pagoda kecil diam. "Itu benar.
Master pedang dunia sebelumnya juga menemui situasi di mana pedang lebih kuat dari dirinya. Sander Ye melirik Pangeran An. Pangeran An berujar, "Juara 3 maju." Bang! Aura mengerikan datang dari lorong ruang waktu. Langsung juara ketiga bersambung.